Sang pewaris tunggal. 41. Tamu yang menakutkan. Apakah kau tidak mengajari sopan santun kepada anak buahmu itu? Sehingga dia berani membentakku dan mengataiku sebagai tikus kecil. Tanya Dion dengan wajah penuh emosi. Setelah beberapa saat, situasi menjadi hening. Brandy tidak berani mengangkat kepalanya, dan terus menunggu apa yang akan dikatakan oleh Dion berikutnya. Kenapa kau berani-beraninya menyuruh anak buahmu untuk menghancurkan restoranku? Apakah kau sudah bosan hidup? Ujar Dion mengintimidasi. Ampuni hamba Tuan. Hamba tidak menyuruh untuk menghancurkan restoran itu. Tapi hamba. Diam. Bentak Dion dengan suara membahana. Kemarahannya benar-benar sudah memuncak. Karena ada orang yang telah berani ingin menghancurkan restoran kebanggaannya itu. Sekaligus kebanggaan kota B. Kali ini Dion sudah benar-benar ingin memberi pelajaran kepada Brandy agar jera, dan tidak menganggap ancamannya hanya bualan semata. Berhenti. Dasar bajingan. Apa yang akan kau lakukan kepada bos Brandy? Beraninya kau. Teriak seseorang yang tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa. Ketika Dion ingin mengambil tindakan terhadap kekurangajaran Brandy, tiba-tiba terdengar sebuah suara seperti itu di belakangnya, yang membuat Dion berhenti melakukan aksinya. Tapi sebelum Dion menolehkan wajahnya dan membalikkan tubuh ke arah orang yang bersuara itu, orang tersebut menyambung perkataannya. Tuan adalah ketua gangster terhormat yang sangat ditakuti di kota B ini. Kenapa Tuan berlutut kepada tikus kecil seperti dia? Ucap seseorang yang baru saja datang itu dengan sombongnya. Dion yang mendengar perkataan yang sangat merendahkan dirinya tersebut, masih berusaha menahan diri. Walau kemarahannya sudah mencapai titik jenuh, tapi dia tidak menjamin apakah dia masih bisa menahannya lebih lama lagi. Dengan tangan terkepal, Dion pun berkata, "Kau bilang aku tikus kecil. Sini akan kugigit dan kuhisap otakmu yang bodoh itu." Ucap Dion mengancam. "Hahaha. Memangnya siapa kau? Berani memprovokasiku?" Ucapnya sambil melihat bos besar beserta 10 pengawalnya sedang berlutut ke arah Dion. Brandy yang melihat kelakuan dari anak buahnya menjadi geram. Kemudian dengan kasar, dia berkata, "Dasar bodoh. Idiot. Cepat berlutut. Kalau tidak, kau akan mati di tangannya. Cepat." Ucapnya marah. Wakil bos gangster itu belum juga menyadari situasi. Walaupun bosnya sudah memerintahkannya untuk berlutut, tetapi dia masih merasa enggan. Lalu dia berkata, "Atas dasar apa aku harus berlutut kepadanya Tuan? Sekarang Tuan bangunlah. Tuan tidak pantas berlutut kepada tikus gat seperti dia." Jawabnya enteng dan terkesan menghina Dion. Dion terpancing emosi dan tidak mampu lagi menahannya. Kemudian dengan tenang, dia melangkah ke arah wakil ketua gangster tersebut dengan aura kemarahan yang sangat mematikan. Begitu sampai di depannya, dengan gerakan yang tidak bisa terbaca dan diikuti mata, Dion melayangkan pukulannya ke arah bawah dagu lawan, dan telak mengenainya. Sedikit pun dia tidak sempat untuk mengantisipasi serangan tersebut. Dagunya menjadi korban dari kebrutalan tangan Dion yang bergerak cepat, hingga membuat beberapa giginya terlempar keluar dari dalam mulutnya. Tidak sampai di situ saja, tubuh komandan atau wakil bos gangster tersebut
terangkat sekitar 30 cm dari tanah. Mirip seperti boneka yang dilambungkan ke udara oleh seseorang yang sangat kuat. Ketika tubuhnya sedang terangkat itulah, Dion melayangkan tendangan kaki kanannya ke arah dada lawan, hingga membuat tubuhnya terbang sejauh 4 meter, dan menabrak pot bunga hingga pecah. Tubuhnya tidak bergerak lagi, pingsan, atau mati. Tidak ada siapapun yang tahu dengan pasti. Sedangkan dari mulut wakil ketua naas itu, mengalir darah segar yang cukup banyak. Selesai membereskan kecoa pengganggu itu, Dion membalikkan badannya ke arah Brandy dan 10 pengawalnya yang masih tetap berlutut di atas paving block halaman restoran tersebut. Aura kematian yang diperlihatkan oleh Dion sangat mendominasi di areal tersebut, hingga membuat Brandy dan 10 anak buahnya berkeringat dingin. Hati mereka berkecamuk tidak karuan, terutama 10 pengawal Brandy. Sekali lagi mereka tidak menyangka bahwa orang yang sangat ditakuti oleh tuannya itu sangat kuat sekali. Mereka hanya tertunduk diam, dengan perasaan yang bercampur aduk, dilandasi dengan ketakutan yang teramat sangat terhadap sosok misterius tersebut. Di tengah ketakutannya itu, mereka mendengar sebuah suara yang cukup membuat nyali mereka menjadi ciut dan menambah ketakutan mereka semakin menjadi-jadi. Cepat bereskan anak buahmu, dan enyah kalian dari sini secepatnya. Aku sudah kehilangan mood untuk memberi pelajaran padamu. Kalau kalian berani lagi memasuki kotaku, maka aku tidak akan segan-segan untuk membunuh kalian semua. Ancam Dion murka, sambil mengedarkan pandangannya ke arah Brandy dan 10 anak buahnya. Beberapa saat kemudian, dia melanjutkan perkataannya lagi. Aku tidak mau orang yang sombong itu ada di organisasimu lagi. Jika kedapatan nantinya dia masih ada di sana, maka aku sendiri yang akan memenggal kepalamu, Brandy, ucap Dion dengan nada mengancam. Baik Tuan, aku akan segera menyingkirkannya dari muka bumi ini, jawab Brandy tanpa ragu-ragu lagi, dibarengi dengan rasa takut yang mendalam. Bagus. Sekarang bawa semua anak buahmu itu, sebelum pikiranku berubah, ucap Dion tegas. Baik Tuan. Terima kasih, jawab Brandy ketakutan, dan buru-buru pergi. 10 orang anak buah Brandy yang tidak terluka mengurus semua teman-temannya yang sedang terluka di ruang penerima tamu, termasuk wakil ketua, dan segera membawanya pergi. Kekacauan telah teratasi. Aku ingin ke depannya. Restoran ini mempunyai security yang mumpuni untuk menjaga keamanan di sini, ucap Dion setelah para perusuh itu pergi. Baik Tuan. Saya akan membuka lowongan kerja untuk pengamanan di restoran ini, jawab manajer restoran tersebut dengan gugup. Tidak perlu. Aku akan mengirimkan 10 orang-orang terbaikku untuk berjaga di sini, dan kau tidak perlu meragukan kekuatan mereka, ujar Dion memotong perkataan manajer restoran tersebut dengan tegas. Dion heran, kenapa restoran yang sangat ternama itu tidak dilengkapi dengan fasilitas security yang handal. Apakah mereka pikir lokasi restoran tersebut cukup aman, sehingga mereka hanya menempatkan beberapa orang security di pintu gerbang masuk restoran tersebut? Di tengah Dion sedang memikirkan sesuatu, sebuah suara membuyarkan lamunannya
Terima kasih Tuan, jawab manajer restoran itu senang. Siapa namamu? Dan sudah berapa lama kamu menjabat sebagai manajer restoran ini? Tanya Dion dingin. Saya Alex Tuan, dan sudah 2 tahun menjabat sebagai manajer restoran ini. Jawabnya tanpa ragu-ragu, tapi sungkan dan berhati-hati. Dion tidak merespon penjelasan dari Alex, manajer restoran tersebut. Dia hanya menganggukkan kepalanya saja, pertanda mengerti, kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Ivory dan berkata, "Mari kita tinggalkan tempat ini Ivo, karena masih banyak lagi urusan yang harus kita selesaikan di luaran sana." Ujarnya. "Baik Tuan," jawab Ivo atau Ivory singkat. Lalu dia mensejajarkan dirinya di sebelah Dion dan berjalan dengan cepat meninggalkan areal restoran mewah tersebut. Sebelum dan sesudah kepergian tamu agung, Dion dan Ivory ke restoran yang dikelolanya, Alex terus berkeringat dingin. Dia tidak menyangka hari ini akan kedatangan tamu terhormat dan paling penting di restoran yang dipimpinnya itu. Kalau tamu orang-orang kaya, itu sudah biasa baginya. Tetapi tamu kali ini sangat-sangat istimewa. Karena tamu terhormat itu adalah pemilik restoran tersebut. Salah sedikit saja, maka tamatlah riwayatnya. Selama ini, restoran tersebut memang tidak pernah memperkerjakan security atau satpam yang berjaga 24 jam di lokasi tersebut, karena pemeriksaan untuk bisa masuk ke areal restoran itu sudah sangat ketat sekali. Tapi satu pengecualian untuk Brandy dan anak buahnya. Mereka bisa masuk ke areal restoran tersebut karena sebelumnya telah melumpuhkan penjaga yang ada di pintu gerbang restoran, yang jaraknya lumayan jauh. Jadi ketika keributan terjadi, tak satu pun satpam atau security yang datang melerai, karena mereka telah dilumpuhkan dan diikat di pos mereka. Hanya dengan kekuatan 1 orang, 4 orang satpam berhasil dilumpuhkan, setelah menerima pukulan telak di dada mereka masing-masing. Orang yang berhasil melumpuhkan 4 orang satpam terlatih tersebut adalah komandan gangster, sekaligus sebagai wakil ketua. Kekuatannya memang sudah terkenal di kalangan anak buahnya sendiri. Tapi ketika berhadapan dengan Dion, kekuatan tersebut tidak ada artinya sama sekali. Hanya dengan beberapa pukulan yang dilancarkan oleh Dion, tubuh komandan tersebut tumbang dan pingsan. 42. Mencari dukungan. Lihat, bukankah itu Dion? Mau apa dia di sini? Kata seorang gadis muda keheranan, sambil menarik-narik tangan pasangannya untuk melihat ke arah orang yang dimaksud. Kau benar, itu memang Dion. Tapi kenapa dia bisa berada di sini? Dan kau lihat baik-baik. Bukankah penampilan Dion sekarang sudah berubah? Jawab pasangan wanita muda tersebut juga keheranan. Daripada penasaran, lebih baik kita hampiri dia, dan kita tanyakan, apa maksud kedatangannya? Bukankah tempat ini adalah tempat orang-orang yang kaya saja? Sambung wanita muda itu dengan sombong. Mereka berdua bergegas menghampiri Dion, yang sedang menelpon seseorang. Ketika itu, posisinya membelakangi pasangan muda tersebut. Begitu jarak mereka dengan Dion hanya tinggal 3 meter. Salah seorang dari keduanya berinisiatif untuk mempermalukan Dion di lokasi tersebut. Kukira siapa? Ternyata gembel dan sampah tidak berguna.
menantu terbuang dari keluarga Wolf yang terhormat itu. Ucap wanita tersebut merendahkan Dion, dan berusaha memprovokasinya. Kebetulan saat itu, Dion sudah selesai menelepon. Karena panggilannya tidak terhubung, begitu dia mendengar sebuah suara yang cukup dikenal, serta begitu merendahkannya, Dion dengan tenang membalikkan tubuhnya menghadap mereka berdua, dan langsung berkata, "Oh, ternyata kau Maya. Kukira pengemis mana yang ingin meminta sesuatu dariku." Jawab Dion cuek, dan terkesan merendahkan pasangan muda tersebut. "Beraninya kau. Kau kira kau itu siapa? Kau itu gembel, gelandangan, pecundang dan sampah tidak berguna. Kau tidak pantas berkata seperti itu padaku," teriak Maya geram. "Sayang, kenapa kau diam saja? Apakah kau tidak sakit hati melihat kekasihmu dihina seperti itu?" Rengek Maya kepada kekasihnya, berharap agar dia mendapat pembelaan darinya. Si cowok yang mendapat rengekan seperti itu tidak bisa mendiamkan saja kekasihnya dihina. Dengan percaya diri dia maju mendekati Dion. Ketika jaraknya tinggal 1 meter, dia berhenti dan berkata dengan suara yang memprovokasi, "Kau tahu keluargaku siapa di kota B ini? Dengan kekuatan dan kekayaan keluargaku, kau bukanlah siapa-siapa bagiku." Ucapnya menyombongkan diri dan merendahkan Dion. Kemudian dia menyambung lagi perkataannya, "Kakakku adalah seorang manajer, sekaligus owner di showroom mobil ternama di kota B ini." Hanya dengan satu perkataannya saja, batu sekeras apapun akan hancur dibuatnya. Sambungnya menyombongkan keberadaan kakaknya, yang dirasa tidak masuk akal. "Oh ya, kalau begitu aku sangat takut sekali," jawab Dion pura-pura ketakutan. "Kalau kau sudah tahu siapa kakakku itu, maka cepatlah berlutut, dan meminta maaf kepada kekasihku ini. Kalau tidak," katanya mengancam dan menggantung kalimatnya. "Kalau tidak apa?" Ucap Dion mengulangi perkataan lelaki tersebut. Setelah ditunggu sekian lama, Dion tidak mendapatkan jawabannya. Maka dia melanjutkan berkata, "Aku tidak kenal kakakmu, dan aku tidak mau tahu siapa kakakmu itu. Yang aku tahu adalah, sebaiknya cepat pergi dari sini, sebelum pikiranku berubah." Jawab Dion dingin. "Sejak kapan kau menjadi berani seperti ini? Kau itu sampah, dan telah dibuang oleh sepupu kekasihku. Sebaiknya kau berkaca, agar kau tahu betapa tingginya gunung yang ada di depanmu ini." Ucapnya meremehkan Dion sambil berkacak pinggang. Tapi tiba-tiba plak, plak. Entah kapan tangan Dion bergerak. Tiba-tiba saja terdengar suara tamparan yang cukup keras kepada orang yang terus meremehkan dan memprovokasinya. Orang yang wajahnya kena tampar sampai 2 kali tersebut, tubuhnya terjatuh ke tanah, di samping aspal yang cukup mulus, sambil meraung-raung kesakitan. Kedua tangannya memegang pipi kiri dan kanannya, sambil berguling-guling, mirip anak kecil yang habis dipukuli oleh orang tuanya. Maya yang melihat kejadian itu, menjadi sangat marah sekali, dan berusaha menolong kekasihnya untuk berdiri. Dia tentu saja sangat malu melihat kelakuan kekasihnya yang cengeng tersebut, padahal Dion menamparnya tidak begitu kuat. Hanya cukup kuat saja, walaupun sampai membuat kekasihnya terjatuh. Tapi kenapa pasangannya sampai meraung-raung dan berguling-guling di tanah seperti anak kecil itu?
Antara marah dan malu menjadi satu. Lalu dengan geramnya, Maya mendekati Dion, dan langsung melayangkan tamparan ke wajah Dion, tapi... Tap! Dengan tangkas Dion menangkap tangan Maya, yang ingin menamparnya. Dan tentu saja, dia tidak akan membiarkan siapapun bersikap kurang ajar seperti itu, apalagi seorang perempuan. Dengan kasar Dion menghentakkan tangan Maya kuat-kuat, hingga membuat tubuhnya terdorong ke belakang, terhuyung-huyung hampir jatuh. Untung cepat disambut oleh kekasihnya, Stephen. "Kau!" bentak Maya tak percaya kalau Dion berani mendorongnya seperti itu. "Ya, aku." "Kenapa?" jawab Dion acuh, seperti menyiratkan dendam yang sangat dalam. Selama ini Dion memang diam saja. Kalau dibuli, dihina, didorong, bahkan ditampar oleh keluarga istrinya. Tapi sekarang jangan coba-coba lagi. Orang-orang yang berlalu lalang di jalan berusaha berhenti dan ingin mengetahui apa yang terjadi terhadap mereka bertiga. Semakin lama mereka semakin ramai, sehingga membuat Dion sendiri menjadi risih. Kemudian dia berinisiatif untuk pergi meninggalkan pasangan gila tersebut menuju mobilnya, yang terparkir tidak jauh dari mereka bertiga. Tapi tiba-tiba, "Berhenti kau! Jangan seenaknya mau pergi, setelah kau melukai kekasihku!" teriak Maya kuat-kuat, hingga membuat langkah Dion terhenti. Dion mendadak berhenti, dan tidak jadi melangkah. Dia ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh pasangan gila tersebut terhadapnya. "Sayang, cepat hubungi kakakmu, agar dia datang ke sini secepatnya," rengek Maya manja. "Oh baiklah, aku akan segera menghubunginya," jawab Stephen terburu-buru. Kenapa Dion bisa berada di lokasi tersebut sendirian? Kemana Ivory? Bukankah dia selalu menempel kepada Dion, dikarenakan posisinya sebagai asisten pribadi? Tapi kenapa kali ini dia tidak mendampingi Dion? Lalu kemana dia pergi? Setelah kejadian di Top Sky Restoran, Dion dan Ivory memutuskan untuk pulang saja. Mereka menuju ke hotel tempat mereka menginap keesokan harinya. Ivory meminta izin untuk berangkat ke kota J, karena ada sedikit urusan keluarga yang harus diselesaikannya di sana. Dion yang hari itu tidak ada kegiatan apa-apa, memutuskan untuk mengecek saldo rekeningnya yang berada di Bank Amex, karena sudah sekian lama dia melupakan hal itu. Maka hari ini, ketika dia tidak begitu sibuk, Dion mengendarai mobilnya menuju bank yang dimaksud, tanpa pengawalan. Semua anak buahnya diperintahkan untuk menunggu di hotel saja. Tapi sebelum sampai di bank tersebut, dia memutuskan untuk membeli sesuatu di sebuah toko yang tidak jauh dari bank dimaksud. Ketika beberapa menit keluar dari toko itulah, Dion dilihat oleh Maya dan Stephen seperti sedang menelepon, hingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dion juga tidak menyangka bertemu dengan mereka berdua, yang akhirnya menimbulkan perselisihan dan menjadi tontonan orang banyak. Brum, 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 brum. Terdengar bunyi beberapa mobil mewah berhenti sejajar di kanan kiri jalan, tidak peduli salah atau benar. Mereka tetap saja berhenti, hingga menghalangi pengguna jalan lainnya. Banyak yang marah serta mengumpat aksi mereka. Tapi setelah mengetahui siapa pemilik mobil-mobil mewah tersebut, mereka memilih diam untuk menghindari keributan dengan pemiliknya. Dengan cepat pintu-pintu mobil mewah tersebut
terbuka. Dan keluarlah 16 orang penumpangnya. Salah satu penumpang yang keluar dari dalam mobil mewah tersebut dikenal oleh Dion. Dia adalah Victor, pemilik showroom tempat dia membeli mobil Lamborghini-nya. Dion membelakangi Victor, sehingga dia tidak mengenali dan mengetahui keberadaan Dion, orang yang sangat dihormati dan ditakutinya. Kakak, kenapa lama sekali datang? Sehingga adik tersayangmu ini menjadi korban. Karena telah dipukul oleh orang gila yang tiba-tiba saja menyerangku kakak. Rengek Stephen mengadu kepada kakaknya. Siapa orang yang telah berani memukul adik tersayangku? Tunjukkan siapa, teriak Victor marah. Itu dia kakak. Manusia gembel. Sampah tidak berguna, yang telah diusir dan diceraikan oleh istrinya. Cepatlah kak, patahkan tangannya, yang telah menamparkan wajah tampanku ini, ucapnya, masih tetap merengek. Victor sekilas mengamati tubuh orang yang ditunjuk oleh adiknya itu. Keningnya berkerut, pertanda dia seperti mengenali postur tubuh orang yang sangat dihormati dan ditakutinya beberapa hari ini. Tapi demi adiknya, dia memberanikan diri untuk memberi pelajaran kepada Dion. Walau sejujurnya dia masih ragu, apakah orang yang akan dicelakainya itu Dion atau bukan. Siapa kau? Kenapa kau memukul adikku yang tidak bersalah ini? Cepat tunjukkan wajahmu, sebelum anak buahku mematahkan tulang-tulang rapuhmu itu. Katanya cukup keras dan mengancam Dion. Dion yang mendengar perkataan dari Victor tersebut tersenyum geli. Kemudian dalam sedetik wajahnya berubah menjadi serius. Lalu dia membalikkan tubuhnya menghadap ke arah Victor dan menyeringai menyeramkan. 43. Lama tidak bertemu. Bam. Hening sejenak. Setelah Dion memperlihatkan wajahnya kepada orang yang menyuruhnya untuk membalikkan badan tadi. Lidah orang tersebut keluh, lututnya gemetar, dan matanya terbelalak liar, menyiratkan ketakutan yang teramat sangat. Sungguh dia tidak menduga akan bertemu dengan orang yang sangat dihormati dan ditakuti di saat seperti ini. Setelah beberapa saat berlalu, baru dia tersadar siapa orang yang dari tadi diprovokasinya. Lalu dengan terbata-bata dia berkata, Tuan muda, bos. Apakah itu Anda? Ucap kakak Stephen gugup kemudian bruk. Terdengar bunyi benturan benda tumpul dengan benda padat. Ternyata itu adalah ulah Victor. Benda tumpul tersebut adalah lututnya sendiri, yang berbenturan dengan aspal yang ada di bawahnya. Setelah menyadari siapa orang yang diprovokasinya tadi, maka dia buru-buru menjatuhkan diri. Dengan menghempaskan lututnya di aspal yang keras, dia tidak peduli apa yang akan terjadi terhadap lututnya tersebut. Kemudian dia spontan menyuruh 15 anak buahnya untuk ikut berlutut kepada Dion. Victor takut kalau dia tidak melakukan itu, maka riwayat perusahaannya akan hilang dari muka bumi ini. Untuk sejenak dia tidak memperdulikan adiknya Stephen, yang terkenal sangat manja di keluarga tersebut. Dion yang melihat kejadian itu hanya menyunggingkan senyum sinis. Kemudian dia berkata seolah-olah mengintimidasi Victor dan orang-orangnya. Berikut Stephen dan kekasihnya yang arogan tersebut. Lama tidak bertemu Victor. Apakah kau masih mengenaliku? Tanya Dion dingin. Aku tidak berani bos. Sampai kapanpun, aku akan tetap mengingat bos. Jawab Victor takut-takut. Orang-orang yang melihat kejadian itu menjadi terpana. Mereka tidak menyangka
bos showroom mobil terbesar di kota B, sekaligus orang terkaya nomor 2, sanggup berlutut seperti itu kepada orang yang selama ini telah dicap sebagai gembel dan sampah tidak berguna. Begitu juga dengan Stephen dan Maya. Mereka tidak menyangka orang yang dipanggil agar bisa membantu, tapi malah berlutut dan bersikap hormat kepada Dion. Dengan gugup dan terheran-heran, dia maju melangkah mendekati kakaknya Victor, kemudian berkata, "Kakak, kenapa kakak malah berlutut kepadanya? Aku memintamu datang ke sini untuk membelaku, karena aku telah dipukul olehnya tanpa sebab," ucap Stephen mengarang cerita. "Dasar sialan, anak tidak berguna. Cepat berlutut dan minta maaf padanya," bentak Victor geram sang adik, bukannya menuruti perintah kakaknya, tapi malah dengan sombongnya berkata, "Atas dasar apa aku harus berlutut kepada gembel seperti dia? Dia yang telah memprovokasiku, dan dia juga yang telah memukulku hingga berdarah seperti ini," jawab Stephen membela diri. Mendapat jawaban seperti itu, Victor bertambah geram, kemudian bangkit dari berlututnya, dan menuju adiknya Stephen, kemudian menamparkan pipinya. Stephen yang mendapat perlakuan seperti itu terheran-heran. Kenapa kakaknya malah memukulnya? Bukan memukul Dion, orang yang telah menyebabkan dia terluka. Di tengah keheranannya, dia mendengar kakaknya, Victor, berkata, "Masih belum sadar juga kau?" Plak, plak, buk, kakak, apa yang kau lakukan? Kenapa kau malah memukulku? Bukan memukul bajingan itu!" teriak Stephen sebelum jatuh ke tanah. Tubuh Stephen kembali terjatuh ke tanah. Kali ini lukanya bertambah parah. Bukan hanya mulutnya yang berdarah, tetapi tangan dan kakinya juga berdarah, karena celana yang dipakainya koyak ketika bergeseran dengan batu pembatas yang sengaja dipasang di situ. Sedangkan Maya hanya diam saja, lututnya bergetar tanda takut. Setelah menghajar Stephen yang kurang ajar tersebut, Victor bergegas menghampiri Dion dan berkata, "Tuan muda, bos, mohon ampuni diriku, karena tidak bisa mendidik adik sendiri dengan baik. Aku berjanji, jika Tuan mengampuniku dan adikku, maka aku akan memberikan pelajaran yang setimpal kepadanya ketika sudah sampai di rumah nanti." Sungguh aku tidak menyangka dia berani memprovokasi Tuan. Jadi mohon ampuni ketidaktahuan juga kekurang ajarannya itu. Masalah wanita jalang itu, aku tidak tanggung jawab. Terserah Tuan mau berbuat apa terhadapnya, ucap Victor mengakhiri lagi dengannya. Sekarang, dia bukan siapa-siapa lagi bagiku. Aku tidak ada kenal mengenalnya lagi dengan Jasmine. Apalagi kau, jawab Dion dingin. Dion, tolong pertimbangkan perasaan nenekku. Tentu dia akan merasa sedih jika melihat cucunya telah dihina seperti ini. Siapa yang menghinamu? Bukankah kau sendiri yang mencari gara-gara tadi denganku? Kau dengan sengaja ingin mempermalukanku di depan umum. Sekarang rasakan pembalasan itu. Dion, aku mohon, tolong ampuni aku. Aku berjanji tidak akan berbuat seperti itu lagi. Percayalah, dasar perempuan hina. Perempuan jalang dan kotor sepertimu memang pantas mendapatkan penghinaan seperti ini, ucap Dion sambil berlalu menuju ke mobil Lamborghini-nya. Dion, tolonglah aku. Jangan biarkan mereka menyentuhku.
Aku sepupu istrimu Jasmine. Teriak Maya berusaha menghentikan langkah Dion. Dion yang mendengar perkataan Maya tersebut menjadi geram. Kemudian dengan emosi dia berkata, Jasmine bukan istriku lagi. Dan dia bukan siapa-siapa lagi bagiku. Dia dan keluarganya sekarang telah menjadi gembel dan pengemis jalanan. Dan kau sebentar lagi akan menyusul mereka. Ucapnya geram. Victor. Untuk kali ini, aku maafkan saudaramu itu. Tapi jika lain kali masih berani membuat masalah denganku, maka aku dan orang-orangku tidak akan segan-segan lagi menghancurkan keluarga kalian. Ancam Dion dingin dan serius. Dan satu lagi. Jika aku masih melihat saudaramu itu berhubungan dengan perempuan jalang ini, jangan tanyakan lagi, apa yang akan aku perbuat terhadapmu. Kata Dion penuh ancaman. Kemudian pergi menuju ke mobil Lamborghini-nya. Sepeninggal Dion, Victor memerintahkan kepada anak buahnya untuk menyingkirkan Maya dari hadapannya dengan berkata, cepat urus perempuan jalang itu. Aku tidak mau melihatnya lagi ada di dekat saudaraku ini. Perintah Victor kepada anak buahnya. Baik bos. Jawab mereka serempak. Dan langsung memegang tangan Maya dan menyeretnya menjauh dari Stephen. Sayang tolong aku. Jangan kau biarkan mereka membawaku menjauh darimu. Ucap Maya meminta pertolongan kepada Stephen, tapi Stephen yang diminta pertolongannya oleh kekasihnya tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia juga berada di bawah tekanan. Sekarang dia mengetahui siapa Dion yang sesungguhnya. Setelah melihat bagaimana Victor yang selalu dikaguminya itu tertunduk hormat dan berlutut kepada Dion. Jika bos besar sudah melakukan hal memalukan seperti itu, berarti orang yang ada di depannya bukanlah orang yang bisa disinggung seenaknya, dan bukan orang sembarangan. Maka ketika Maya diseret menjauh darinya, Stephen hanya diam saja. Dia lebih memilih mencari aman, daripada harus berurusan dengan kakaknya, apalagi Dion. Kini drama penghinaan itu telah usai. Orang-orang yang menonton pun spontan membubarkan diri. Yang tinggal hanya orang-orang Victor yang sedang mengurus Maya. Rencana Maya dan Stephen menjadi berantakan. Namun yang menjadi puncak masalah adalah Maya. Stephen hanya menuruti kata-kata Maya saja, untuk mempermalukan Dion di depan halayak ramai. Sekarang Dion sudah berada di depan pintu masuk Bank Amex. Begitu dia ingin melewati security, salah seorang dari mereka membentak Dion dengan kasar. Berhenti. Ada urusan apa kau mau masuk ke bank ini? Hardiknya kasar, dan terkesan merendahkan Dion. Dion yang mendapat perlakuan kasar seperti itu, mengeluh dalam hatinya, dan membatin. Lagi-lagi ada masalah. Masalah dan terus masalah. Mau sampai kapan begini terus? Apa memang seperti ini perilaku orang-orang yang ada di kota B ini? Semua diukur dengan kekayaan, kekuasaan, kekuatan dan sebagainya. Kalau begini aku jadi menyesal. Tidak mengizinkan mereka untuk mendampingiku tadi. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Batinnya. 44. Semut saja bisa marah. Melihat Dion tidak menjawab pertanyaan salah seorang security atau satpam tersebut, komandan mereka menjadi marah. Kemudian menghampiri Dion dan membentaknya. Apakah kau tuli? Hingga tidak mendengar pertanyaan anak buahku. Sekarang jawab. Apa keperluanmu datang ke bank ini?
Tanya Komandan Satpam dengan berkacak pinggang dan bersikap sombong. Mendapat pertanyaan kasar seperti itu, Dion bukannya menjawab, malah matanya menatap tajam ke arah komandan arogan tersebut. Dasar sialan, bajingan, gembel. Kau benar-benar tuli, bangsat. Ucapnya memprovokasi Dion, sambil tangannya terulur, ingin menamparkan atau mendorong Dion agar menjauh dari pintu masuk bank tersebut. Mendapat perlakuan kasar seperti itu lagi, bukannya membuat Dion takut, tapi malah mendekatkan diri kepada komandan tersebut. Kemudian dia menyodorkan wajahnya meminta untuk ditampar. Mau menamparku? Kenapa berhenti? Ini wajahku. Sekarang tamparlah. Ucap Dion memprovokasi. Kurang ajar kau. Ditanya baik-baik, kau malah mencoba melawan kami semua. Jawab komandan Satpam tersebut semakin marah seketika tangannya terangkat dan melayang ke wajah Dion. Tapi satu jengkal sebelum sampai, tangan Dion secepat kilat bergerak, menangkap tangan yang melayang menuju wajahnya, kemudian mendorongnya kuat-kuat ke depan. Karena posisi komandan Satpam itu kurang stabil, hingga membuatnya terdorong ke belakang dan menabrak anak buahnya sendiri hingga sama-sama terjatuh. Dua orang Satpam yang tersisa hanya bisa melongo melihat komandan serta rekannya jatuh, akibat hanya didorong ringan oleh Dion. Tetapi sedetik kemudian, kesadaran mereka kembali, dan mencoba untuk membalas perlakuan Dion kepada komandan dan rekannya tadi. Serentak keduanya mengambil tongkat pendek yang ada di pinggang masing-masing, kemudian mengangkatnya, mencoba menakut-nakuti Dion agar mundur. Kalau bukan Dion, pasti orang yang dia takuti tersebut menjadi ketakutan. Tapi berbeda dengan Dion. Dengan santainya Dion menangkap dan merebut kedua tongkat tersebut, kemudian membantingnya ke lantai, diiringi dengan tendangan ringan kaki kanan dan kirinya ke tubuh kedua Satpam tersebut. Dion kali ini bersungguh-sungguh, padahal kedua Satpam itu hanya sekedar menakuti Dion agar dia mundur menjauh. Tapi dia telah terpancing emosi karena ketidaktahuannya. Hal itu mungkin buntut dari kejadian di depan toko yang disinggahinya tadi, sehingga kejadian barusan di depan pintu masuk Bank Amex telah membuatnya salah paham. Perasaan Dion sekarang mudah tersinggung. Apakah dia sekarang sudah benar-benar berubah? Tidak bisa lagi menahan emosinya walau sesaat. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Niat baik dari hatinya malah menjadi huru-hara seperti itu. Sebenarnya Dion sudah bosan dengan population quotient masalah dengan Kokorocon. Kalau bisa dia lebih memilih berdamai jika itu memungkinkan. Tapi orang-orang yang dihadapinya terus saja memprovokasi dan menghinanya. Sekali diperlakukan seperti itu, mungkin dia bisa sabar. Tapi lama-lama hilang juga kesabarannya. Dion membatin. Semut saja kalau diganggu akan menggigit dan menyerang pengganggunya. Apalagi dia sebagai manusia. Tapi sudahlah. Apapun masalah yang timbul, dia siap menerima resikonya. Kemudian mendorong pintu kaca dan masuk ke dalam bank tersebut. Keributan yang terjadi sekitar beberapa menit di depan pintu masuk Bank Amex telah menarik perhatian nasabah yang ada di dalam, berikut semua karyawannya. Tapi mereka percaya, 4 orang Satpam kuat yang menjaga pintu masuk akan bisa mengatasi masalah kecil seperti itu. Tapi apa dayanya, orang yang disangkat kuat
ternyata sekarang sudah terduduk lesu di depan pintu masuk bank tersebut. Ketika Dion mencoba masuk ke dalam, mereka tidak bisa lagi menghalangi. Dan akhirnya Dion pun masuk ke dalam, dibarengi dengan tatapan semua nasabah dan karyawan bank tersebut tidak senang. Sebelumnya, orang-orang yang melihat kegaduhan di pintu masuk Bank Amek tersebut menjadi heran. Kenapa 4 orang satpam yang terkenal kuat dan sudah terlatih itu begitu mudahnya dijatuhkan oleh orang yang kelihatannya lemah, tapi itulah kenyataannya. Kalau diurut-urut, kejadian itu bukan sepenuhnya kesalahan dari Dion. Dion hanya ingin mengecek saldo tabungannya di bank tersebut saja. Dan rencananya akan sesuai prosedur. Datang, masuk, ambil nomor antri dan menunggu panggilan. Begitu saja. Tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. 4 orang satpam yang menjaga pintu masuk bank itu tidak mengizinkan Dion masuk, dan memprovokasi serta menghina Dion habis-habisan. Hal itulah yang telah membuat keributan kecil itu terjadi. Mereka hanya melihat penampilan orang saja, tetapi tidak melihat isinya. Padahal pada saat itu, Dion berpakaian cukup rapi, walaupun tidak mengenakan jas, karena pada dasarnya, Dion tidak begitu suka untuk berpakaian formal seperti kebanyakan orang-orang kaya dan lain sebagainya. Manajer bank yang mendapat laporan telah terjadi keributan di depan pintu masuk, buru-buru turun ke bawah. Tapi begitu dia sampai, keributan tersebut sudah usai. Dan orang yang membuat keributan sudah tidak ada lagi di luar. Lalu di mana dia? Dia mencoba untuk mencari biang keributan tersebut, untuk mengecek apakah orang yang datang tersebut ingin bertransaksi di bank tersebut atau ada maksud lain. Setelah 1 menit dia mencari, dia tidak menemukan keberadaan orang tersebut. Kemudian dia menghampiri karyawan bank dan menanyakan, apakah orang yang membuat keributan di luar tadi masuk ke dalam atau meninggalkan bank tersebut. Karyawan yang ditanya segera mengedarkan pandangannya ke lobi bank, dan matanya terhenti ketika melihat orang yang telah membuat keributan di luar tadi sedang duduk dengan santainya menunggu antrian. Itu orangnya, Tuan, ucap karyawan bank tersebut dengan sopan. Manajer bank yang bertanya tadi dengan sigap membalikkan badannya ke arah orang yang ditunjuk oleh karyawan yang ditanya olehnya tadi. Begitu dia melihat keadaan Dion, dia tidak yakin apakah orang tersebut yang telah mampu mengalahkan 4 orang satpam bank itu. Dion kelihatannya tenang, dan tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Sebelumnya, manajer tersebut ingin melaporkan kejadian tersebut ke polisi, untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Tapi nalurinya berkata, bahwa Dion bukanlah ancaman, tetapi mungkin sebagai anugerah yang dikirim oleh langit kepada bank tersebut. Lalu dengan tenangnya dia melangkah mendekati Dion dan berkata, "Mohon maaf, apakah Anda sudah mengambil nomor antrian?" Tanya manajer bank tersebut sopan. Dion menolehkan kepalanya ke arah orang yang sedang berdiri di sisi kirinya, kemudian menjawab, "Oh ya, aku sudah mengambil nomor antrian dan 10 orang lagi. Maka aku akan mendapatkan pelayanan dari bank ini," jawab Dion santai. Manajer bank tersebut pun menanggapinya, dan bertanya, "Kalau boleh tahu, dan ini maaf, kenapa Anda membuat keributan di luar seperti tadi?"
Aku sebenarnya tidak ingin membuat keributan. Tapi satpam itu telah menghalangi jalanku untuk masuk ke dalam. Mungkin mereka mencurigaiku, karena melihat penampilanku yang dekil ini. Ucap Dion merendahkan diri. Aku paham kalau begitu. Tapi apakah Anda akan bertransaksi? Atau hanya ingin mengecek saldo di rekening? Tanya manajer bank tersebut masih tetap sopan. Ya benar. Kalau boleh tahu, dengan siapa saat ini aku berbicara? Tanya Dion juga sopan. Aku Devan Leonardo. Biasa dipanggil Devan atau Leo saja. Salah seorang manajer di bank ini. Jawabnya merendah. Kemudian melanjutkan perkataannya. Dengan siapa saat ini aku berhadapan? Tanya Devan kepada Dion. Aku Dion. Datang hanya sekedar ingin mengecek. Apakah kartuku ini masih berfungsi atau tidak? Sekaligus ingin mengetahui jumlah saldo yang ada di rekeningnya kalaupun ada. Ucap Dion tenang. Manajer bank. Begitu melihat kartu yang dikeluarkan oleh Dion adalah kartu hitam. Seketika lututnya bergetar. Dan keningnya berkerut. Tanda dia memahami. Siapa orang yang tengah diwawancaranya itu. Belasan tahun dia sudah bekerja di bank tersebut. Sedikit banyaknya dia mengetahui tentang adanya kartu hitam. Yang dikeluarkan oleh bank tempat dia bekerja. Kemudian dengan gugup dan sopan dia bertanya, "Apakah ini kartu Anda, Tuan?" Tanya manajer tersebut ragu-ragu. Dion menyadari keraguan dari manajer bank tersebut. Kemudian dia menjawab, "Ya benar. Kebetulan sekretarisku yang telah memberikannya beberapa saat yang lalu." "Ada apa ya?" Tanya Dion keheranan. "Kalau begitu mari ikut saya, Tuan. Untuk nasabah terhormat seperti Tuan, tempatnya bukanlah di sini, tapi langsung di ruangan Direktur Richard. Saya akan mengantarkan Tuan ke sana." Ucapnya sopan. "Aku rasa tidak perlu. Biarkan aku menunggu. Antrian saja." Jawab Dion tenang. "Tidak bisa, Tuan. Di lobi ini, Tuan tidak akan bisa bertransaksi. Satu-satunya agar kartu dan rekening Tuan bisa diaktifkan adalah di ruang direktur, karena hanya dialah yang berhak untuk mengaktifkannya." "Baiklah kalau begitu. Mari tunjukkan jalannya." 45. Lumayan banyak. Tok, tok, tok. "Masuk," seru seseorang dari ruangan mewah di bank tersebut, yang ternyata adalah Direktur Bank Amex, Richard. Orang yang mengetuk pintu ruangan direktur, setelah mendapat izin, segera membuka pintu, dan masuk ke dalam, dan langsung menyapa dengan hormat. "Selamat pagi, Tuan." Sapanya ramah dan sopan. Sambil menundukkan kepalanya ke arah Direktur Richard, yang sedang duduk di kursi di belakang meja kerjanya. Direktur Richard spontan menghentikan pekerjaannya, kemudian mengangkat kepalanya ke arah orang yang baru datang tersebut. Keningnya sedikit berkerut ketika melihat dua orang yang sedang berdiri di depannya. Dua orang yang datang tersebut, satu dikenalinya, tetapi yang satu lagi tidak. Untuk menjawab keingintahuan dan keheranannya, maka Direktur Richard segera berkata, "Oh Manajer Devan, ada keperluan apakah kamu menemuiku? Dan siapa orang yang kamu bawa itu?" Tanya Direktur Richard keheranan, sambil mengamati penampilan Dion dari atas ke bawah. "Ini Tuan, saya membawa tamu penting ke bank kita, dan urusannya hanya Tuan yang bisa menyelesaikannya." Jawab manajer Devan hormat.
sambil kembali menundukkan kepalanya ke arah Direktur Richard. Richard kembali mengamati penampilan Dion dari atas ke bawah, dan dari bawah ke atas. Sedikit pun dia tidak melihat kelebihan yang ada pada Dion. Penampilannya memang rapi, tetapi belum cukup untuk menggambarkan bahwa dia seorang tamu penting bank tersebut. Tetapi demi menghormati manajer Devan, yang dengan susah payah membawa orang yang dikatakan tamu penting tersebut, maka Direktur Richard bersikap profesional di hadapan mereka berdua. Kemudian bertanya, "Ada perihal penting apakah? Sampai-sampai manajer Devan membawa orang ini menghadapku untuk menyelesaikan urusannya?" Tanya Direktur Richard dingin, dan terkesan meremehkan Dion. "Urusan ini tuan," jawab manajer Devan, sambil menyodorkan sebuah kartu petak tipis berwarna hitam kepada Direktur Richard. Ini kartu eksklusif Bank Amex. Bagaimana bisa kartu ini ada di tanganmu, manajer?" Tanya Direktur Richard keheranan dan gugup. "Kartu itu milik orang ini tuan," jawab manajer Devan sedikit tak enak hati kepada Dion. Direktur Richard kembali mengamati Dion. Keningnya berkerut semakin dalam, antara rasa percaya dan tidak. Pikirannya berkecamuk. Apakah harus mempercayai kenyataan bahwa kartu itu milik Dion atau bukan? Baginya untuk memiliki kartu itu, setidaknya nasabah harus mempunyai setoran awal 10-100 miliar mata uang setempat, dan belanja minimal 1 miliar per tahun. Tidak mau kehilangan momen yang berharga, Direktur Richard buru-buru bertanya kepada Dion, seprofesional mungkin, "Apakah benar kartu ini milik tuan?" Tanya Direktur Richard sudah mulai bersikap sopan dan hormat kepada Dion. "Benar. Kartu itu memang milikku. Sudah setahun lebih ada bersamaku, dan tidak pernah kupergunakan, apalagi mengecek saldonya," jawab Dion penuh percaya diri. Kemudian melanjutkan berkata, "Kalau boleh tahu, apakah aku bisa mengaktifkan kartu tersebut dan melihat isi saldo di rekeningnya?" Jawab Dion kalem, "Tentu tuan. Pertama saya akan mengecek identitas kartu. Dan ini maaf, bukan berarti saya tidak mempercayai tuan, tapi saya hanya menjalankan prosedur saja. Kemudian setelah itu, saya akan meminta data diri tuan untuk proses verifikasi," ucap Direktur Richard sedikit gugup. Setelah selesai menjelaskan prosedur untuk mengaktifkan kartu eksklusif tersebut, Direktur Richard segera memerintahkan kepada manajer Devan untuk mengambil mesin pembaca kartu di dalam brankas miliknya. Tak lama kemudian, mesin pembaca kartu tersebut datang dan diletakkan di atas mejanya. Saat itu juga, dia memasukkan kartu hitam Dion ke dalam mesin pembaca kartu tersebut. Dan terdengar bunyi "beep", pertanda kartu hitam itu terbaca olehnya. Mesin pembaca kartu itu mengeluarkan indikator berwarna hijau, pertanda meminta verifikasi dari bank tersebut pula. Direktur Richard segera memverifikasi kartu hitam milik Dion, kemudian menyodorkan mesin pembaca kartu kepada Dion untuk memasukkan password atau kata sandinya. Dion segera mengetikkan kata sandi. Setelah selesai, mesin pembaca kartu menunjukkan indikator lagi, pertanda meminta verifikasi akhir dari Direktur Bank Amex. Setelah Direktur Richard memasukkan kode bank dan memverifikasi akun bank pemilik kartu hitam tersebut,
Di layar laptop Direktur Richard terpampang angka yang sangat fantastis sekali. Ini sangat luar biasa sekali, ucapnya gugup, sambil berdiri dari kursinya, dan berjalan menuju ke arah Dion. Tuan, maafkan kami yang ceroboh ini, karena tidak menyambut kedatangan Tuan dengan semestinya. Ucapnya sambil sedikit membungkukkan badannya ke arah Dion. Bangunlah Direktur. Tidak perlu seperti itu, kata Dion tidak enak hati. Kemudian melanjutkan berkata, apakah kartu hitamku itu masih berfungsi dan aktif? Tanya Dion sekedar memastikan. Masih Tuan. Bahkan sudah aktif sejak lama. Bank Amex cabang ini hanya memverifikasi ulang akun bank Tuan. Jawab Richard sesopan mungkin. Bisakah Anda sebutkan jumlah saldonya? Pinta Dion kepada Direktur Richard. Bisa Tuan. Dan bahkan itu wajib. Karena Tuan harus mengetahui berapa saldo yang ada di rekening Tuan saat ini. Jawab Richard buru-buru. Kemudian berjalan ke arah kursinya untuk mengambil laptop yang ada di meja kerjanya. Manajer Devan yang sejak tadi hanya diam saja, sempat melihat jumlah saldo yang ada di rekening tabungan Dion. Setelah itu, mulutnya menjadi kaku dan lututnya gemetar. Dia tidak percaya, seseorang yang berpenampilan sederhana, walaupun rapi tersebut, adalah pemilik saldo yang teramat sangat banyak itu. Apa yang dilihatnya dalam laptop tersebut sudah tidak wajar lagi, dan bukan dalam mata uang setempat pula, tapi dalam bentuk US dollar, yang jumlahnya sangat banyak sekali. Apa yang dilihat oleh Direktur Richard dan manajer Devan sama, yaitu jumlah saldo tabungan Dion yang tertera sebesar 130 miliar US dollar. Suatu jumlah yang sangat fantastis sekali. Mari Tuan. Inilah jumlah saldo Tuan yang ada saat ini. Ucap Direktur Richard terkesan hati-hati. Lumayan banyak, ujar Dion lirih. Tapi ucapannya sempat didengar oleh Direktur Richard dan manajer Leo. Mulut mereka menganga dan terbuka lebar, melongo, karena terkejut. Jumlah uang sebanyak itu cuma dikatakan lumayan. Kalau dalam mata uang lokal mungkin masih bisa diterima oleh akal. Tapi ini mata uang asing, US dollar. Dan jumlahnya pun tidak tanggung-tanggung untuk ukuran saldo rekening pribadi. Tapi mereka tidak berani untuk berkomentar apapun. Mereka hanya diam sambil menautkan tangan kiri dan kanannya, serta meletakkannya di perut persis seperti orang yang baru habis dimarahi. Direktur Richard dan manajer Devan, terima kasih atas pelayanannya. Kalau begitu saya undur diri, ucap Dion kalem. Tuan, ini kartu saya. Kalau Tuan memerlukan bantuan saya, kapanpun dan dimanapun, saya akan datang demi Tuan. Ucap Direktur Richard sambil membungkuk. Dan ini kartu saya Tuan. Saya juga siap kapan saja, jika Tuan memerlukan bantuan kami. Sambung manajer Devan tidak mau kalah dengan direkturnya. Sejenak Dion tercekat, ketika dua orang petinggi Bank Amex menyodorkan kartu identitasnya sekaligus. Demi untuk tidak mengecewakan kedua petinggi bank, dengan berat hati, Dion mengambil kartu pengenal mereka. Dia berpikir, mungkin pada satu saat nanti, bantuan dari kedua petinggi tersebut akan dibutuhkannya. Singkat cerita, Dion saat ini telah berada di depan pintu masuk bank tersebut.
Dia diantar oleh Direktur Richard dan manajer Devan langsung. Dan dia juga yang membukakan pintu untuk Dion ketika mereka bertiga keluar dari dalam bank. Keempat satpam yang sedari tadi bersikap arogan terhadap Dion langsung menundukkan kepalanya dalam-dalam. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang tadi diprovokasinya adalah nasabah penting bank tempat mereka bekerja. Menyadari bahaya yang bisa muncul kapan saja, serentak mereka menjatuhkan diri dan berlutut di depan Dion sambil menangis. Direktur Richard yang melihat kejadian tersebut tentu saja menjadi heran dan tidak mengerti kenapa keempat orang satpam yang terkenal tegas dan kuat berlutut sambil menangis di depan Dion. Tuan. Mohon maafkan kesalahan kami. Kami telah bersikap tidak sopan kepada Tuan sedari tadi. Kami mengaku salah. Tapi mohon, jangan pecat kami Tuan. Rengek mereka berempat sambil menangis. Bersambung. 46. Maafkan kami Direktur.